Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu hanya membayar jarak tempuh untuk perjalanan sesingkat mungkin? Oke, maka kamu harus membayar tolku. Di tempat kerjaku, setiap hari aku harus melakukan perjalanan antara dua kantor. Aku memulai dari kantor utama, kemudian harus melakukan perjalanan ke kantor kedua, lalu kembali ke kantor utama. Karena aku menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan ini, perusahaan membayar aku jarak tempuh. Nah, pada dasarnya ada dua rute yang bisa aku ambil di antara kedua kantor tersebut. Salah satunya adalah sekitar 1 mil perjalanan pulang pergi lebih pendek, tetapi menggunakan tol. Jadi aku selalu mengambil rute 1 mil lebih jauh dan menghindari jalan tol. Aku melakukannya dengan cara ini selama setahun. Nah, datanglah orang finance baru, dan dia sangat ingin menghemat uang perusahaan. Di mana dia pikir semua uang boros ini pergi? Laporan pengeluaran? Tentu saja. Jadi orang finance mulai mengamati setiap laporan. Seperti jika seseorang keluar dan harus membeli beberapa pena untuk bekerja, dia mengecek online dan menemukan harga termurah untuk pena itu, dan hanya mengganti biaya pembelian yang lebih murah dari online. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang kesal. Ya, dia akhirnya memutuskan untuk menargetkanku. Aku menyerahkan laporanku selama 2 minggu, dan beberapa hari kemudian mendapatkan pembayaran penggantian. Ya, itu kurang $5,85. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu, dan dia bilang aku telah menipu perusahaan selama setahun terakhir dengan mengambil rute yang lebih panjang antar kantor. Dia hanya akan membayar jarak tempuh untuk rute yang lebih pendek mulai sekarang, dan aku beruntung orang keuangan tidak kembali dan mengambil kembali semua uang lebih dari tahun lalu. Aku katakan oke, tapi tolong email aku kalau aku harus mengambil rute yang lebih pendek, dan ini adalah kebijakan perusahaan lalu meninggalkan kantornya. Bahkan sebelum aku sampai di mejaku, aku mendapat email darinya yang mengkonfirmasi apa yang dia katakan. 2 minggu kemudian aku menyerahkan laporan pengeluaranku. Aku melaporkan rute yang lebih pendek, sehingga perusahaan menghemat $5,85, tetapi tol ditambahkan hingga $136. Rugi bersih perusahaan sebesar $130,15. Sudah 6 bulan, dan aku masih mengambil rute yang lebih pendek, yang membebani perusahaan dengan tambahan $130,15 setiap 2 minggu. Cerita kedua. Pilih bekerja dari kantor 100% atau izin sakit sana. Aku bekerja selama beberapa tahun di sebuah perusahaan teknologi, selalu dianggap sebagai berkinerja terbaik. Selama pandemi, kita semua bekerja dari rumah. Saat pemerintah menghentikan wajib WFH, bosku mengatakan kami semua harus pergi kembali ke kantor. Aku mengalami masalah kesehatan yang sangat serius, dan aku bertanya kepada atasan apakah aku dapat bekerja 2 di rumah dan 3 di kantor setiap minggu sampai operasi dalam 2 bulan. Atasan berkata iya, hanya untuk hari berikutnya memberitahu aku kalau dia telah memikirkannya dan dia menginginkan surat dari dokter karena aku sakit atau di kantor. Aku menjelaskan diagnosis medisku, dan undang-undang mengamanatkan akomodasi yang wajar. Atasan mengulangi permintaannya, dan mungkin aku harus menemui pengacara atau mengundurkan diri. Baik, aku dinyatakan sakit. Selama 9 bulan sejak tim medisku mengatakan kalau tidak mungkin aku bisa bekerja tanpa akomodasi. Selama ini bosku harus terus membayar gaji penuhku. Kemudian ketika masa pembayaran sakit akan segera berakhir, aku pergi dan berbicara dengan seorang pengacara dan menggugat perusahaan atas diskriminasi disabilitas atau penolakan untuk membuat akomodasi yang wajar, dan menang. Apa yang tidak memerlukan biaya apapun untuk mengakomodasi mereka, akhirnya menghabiskan biaya 6 digit. Cerita ketiga. Kamu ingin menontonnya dibayar per tayang? Jika kami membayarnya, kamu harus terus menonton. Ini adalah malicious compliance kecil sejak aku berusia sekitar 8 tahun. Aku memiliki penerima parabola di kamarku dan sedang mencari sesuatu untuk ditonton. Ketika aku melihat mereka memiliki Rugrats di Paris dengan bayar per tayang. Aku menyukai Rugrats, tetapi tahu kalau aku tidak boleh menonton apapun di saluran itu karena itu akan membutuhkan biaya. Jadi aku bertanya kepada orang tua, dan mereka tidak menyukainya tetapi mengalah. Jadi saluran itu ditambahkan setelahnya. Siaran ini mungkin start sekitar setelah makan siang. Aku menonton film dan sangat menyukainya. Kredit datang, dan aku tidak yakin apakah aku dapat mengubah saluran tanpa terus ditagih. Jadi aku pergi ke ruang tamu untuk memberitahu orang tua kalau film berakhir sehingga mereka bisa melepas salurannya. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, ayah memberitahu aku jika aku sangat ingin menonton film itu, aku harus berada di kamarku menontonnya karena itu menghabiskan uang. Aku mencoba mengatakan apa yang aku katakan lagi, tetapi disela sekali lagi.
Aku tidak ingin mendapat masalah, jadi aku kembali ke kamarku dan tinggal di sana. Film ini mungkin diputar 2 atau 3 kali lagi sebelum ibuku datang untuk memanggilku keluar untuk makan malam, dan aku akhirnya bisa memberitahunya kalau film itu sudah berakhir sejak lama. Ibuku mengganti saluran, dan bertanya mengapa aku tidak mengatakan sesuatu sebelumnya. Aku katakan aku melakukannya, tetapi aku diberitahu kalau aku harus tinggal di sini dan menonton film itu, jadi aku melakukannya. Terdengar helaan napas, dan aku yakin dia mungkin memberitahu ayahku sesuatu nanti saat aku tidak ada di kamar. Aku tidak menonton apapun di PPV setelah itu, tetapi aku tidak mendapat masalah, dan harganya setidaknya 3-4 kali lipat karena mereka tidak mau mendengarkan pertama kali. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.